Yang kedua, masalah build quality-nya kita udah tes ya. Atau kita tes sekali lagi deh. Ini solid ya. Ini masalah build quality, oke. Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Nick Yang. Bye-bye. Oke guys, aku Nick Yang. Nah, buat kalian yang lagi cari speaker komputer murah yang range harganya itu di bawah 100.000 gitu. Nah, pas kali nih. Kali ini aku mau unboxing speaker komputer dari Keys Only yang harganya cuma 60 ribuan. Kita tengok aja apakah speaker komputer ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau kita tengok di sini, kali ini kita bakalan unboxing speaker Keys Only gaming speaker laptop komputer L9090 LED RGB. Nah, jadi dia ada RGB-nya di sini buat kalian yang orang gaming suka RGB. Nah, mungkin oke juga sih. Nah, jadi kita lihat di sini dia menggunakan USB power ya. Untuk konektivitas dia menggunakan AUX. Nah, seperti biasa, dia kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat spek lengkapnya di sini dia 3 watt kali 2 ya. Jadi hemat listrik dan kalian bisa colok di komputer kalian dengan aman. Karena kalau biasa speaker kayak gini, menurut saya mungkin nggak ML-ML gaming ya. Karena kalau biasanya penjual itu kan lebih banyak itu. Oh, speaker kayak gini gaming, speaker kayak ini gaming. Nah, padahal sebenarnya speaker biasa aja gitu. Itu cuma teknik marketing aja sih. Kalau menurut saya speaker kayak gini sekedar untuk keluar suara aja sih ya. Ataupun biasanya kalau kalian mau ini ya, kalian dengarkan musik santai-santai yang kecil-kecilan lah gitu. Misalnya ruangan kalian kecil. Nah, ini oke lah. Tapi kalau misalnya untuk main game, karena bass yang nggak ada kayaknya nggak gahar ya. Karena kalau biasanya kalian mau main game gitu, kecuali FPS ya. Kalau FPS wajib pakai headset karena wajib mendengarkan step-stepnya di mana. Tapi kalau misalnya kalian mau main game yang istilahnya nggak FPS gitu, non FPS, nah dia bakalan ini sih lebih pas kalau speakernya ada bass sih. Nah, jadi buat kalian yang mau cari speaker komputer gaming, aku bakalan buat listnya deh di kolom deskripsi supaya kalian nggak bingung milihnya gitu. Nah, karena kalau menurut saya ini bukan speaker gaming, ini sekedar ada suara aja buat komputer kalian. Kan biasanya komputer nggak ada speaker bawaan tuh ya, nggak ada speaker di dalam CPU yang mana ada gitu. Nah, jadi kalian perlu speaker eksternal seperti ini. Nah, jadi kalian silakan cek aja di kolom deskripsi speaker komputer untuk gaming yang mantap yang gimana. Termurah terpercaya. Kalau misalnya ada harga yang lebih baru, saya bakalan ganti gitu. Nah, saya buat nanti budgetnya bervariasi ya. 50.000, 100.000, 150.000. Kayaknya 50.000 nggak ada sih, 100.000, 150.000. Nah, kalian lihat aja. Kemudian kalau misalnya barangnya mana, ini dia barangnya dan kita lihat apakah suaranya ini sesuai teknik marketing mereka yang katanya gaming gitu gimana. Nah, kita lihat langsung yuk. Nah, jadi aku udah buka isi dari paketnya ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini bentuk boxnya dan kita lihat di kamera atas. Kalau kita tengok di sini, ini tulisannya musik mobile speaker dan di sini adanya musik mode, game effect dan di sini ada movie mode ya. Di sini tipenya L9090 Keys Only. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian mau tahu spek lengkapnya ada di sini ya. Nah, kalian baca sendiri. Kalau bagian sini nggak ada, sama aja. Dan karena nggak ada, langsung aja kita buka isi dari speaker ini. Kita buka 1, 2. Yes. Ini cuman apa aja. Pembungkusnya kita buang. Oke. Kemudian kita buka. Oke. Nah. Ini dia. 1, 2, 3. Yes. Nah, kita lihat di sini karena nggak ada seperti biasa, buang aja. Oke. Nah. Kemudian kita lihat di sini dia masih terbungkus plastik dan kita buka dulu. Iya, barbar aja bos, Medan di bos. Oke, anak Medan agak barbar biasa lah. Oke, nah, jadi ini adalah bentuk speakernya. Kalau menurut aku ya, aku tengok di sini ya, first impressionnya lumayan cakep sih ya. Nah, lumayan cakep. Dan kalau misalnya ini build quality-nya nanti kita lihat dan kita lihat detailnya dulu. Di sini kalau kita lihat detailnya dia finishingnya rapi sekali ya. Ini finishingnya rapi sekali, saya jujur. Nah, nggak ada cacat sih. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang nggak ada cacat. Nah, paling yang bagian sini aja ya. Cuman ya namanya speaker murah mau ngarep apa. Tapi kalau untuk
kualitas finishing dari speaker-speaker murah ini udah lebih cukup sih menurut saya, dan cakep juga. Nah, jadi gitu. Kalau untuk speakernya dia nggak di seal ya. Nah, jadi dia nggak di seal menggunakan apa-apa, dia langsung ke speakernya aja. Oke, kemudian langsung aja kita cek build quality-nya menggunakan palu, apakah build quality-nya mantap. Tapi kalau aku kayaknya oke sih. Nah, kita tes. Nah, jadi ini bagian sampingnya ini dia plastik elastis yang nggak akan pecah. Jadi oke-oke aja sih. Nah, ini termasuk solid punya ya build quality-nya. Kalau bagian sininya build quality-nya ini solid ya. Kalau masalah build quality ini no debat, ini solid, dan kita lihat bagian lainnya panjang kabelnya. Ini jarak antara speaker kiri dan kanan ini panjang kali sih ya. Nah, jadi aman aja. Kemudian jarak kabel ini ke CPU, aux ke CPU ini juga panjang ya. Nah, ini dia aux-nya, ini USB Type A-nya, dan kalau kalian pasang ke CPU belakang ini udah panjang sekali sih. Ini udah lebih cukup dan mantap sih, mantap. Kemudian karena kita udah lihat semua, kita langsung aja cek kualitas suaranya dan kita lihat dulu. Saya colok ke ini dulu deh, ke USB dulu. Nah, kalau kita tengok di sini dia RGB-nya smooth ya. Jadi dia nggak yang norak-norak ya. Jadi aman. Untuk kalian orang gaming, aku yakin kalian suka gitu. Nah, jadi karena kita udah melihat semua build quality, desainnya, nah kita langsung aja cek kualitas suaranya. Apakah kualitas suaranya itu sesuai dari apa yang mereka tulis di sini? Kita lihat. Ini di volume 100% ya. Pecah sedikit, saya turunin. Bassnya di volume 80% aman, di 100% pecah, oke? I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Ini di volume 70% ya. Saya naikkan. Watch the spinning blade to the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset way. You will be the light in my darkest place. I can be a sunset way. I can be a sunset. You will be the light in my darkest place. Don't you know you'll never fly with a broken wing? Oke, jadi kita udah dengerin kualitas suara dari speaker ini dan lupanya not bad ya, cukup oke. Dan sekarang kita bahas masalah desainnya dulu. Nah, menurutku ini desainnya lumayan oke ya. Buat kalian yang suka gaming-gaming gitu, RGB saya rasa oke. Nah, nggak norak-norak amat karena dia
RGB-nya ini dia nggak patah-patah ya. Jadi dia smooth gitu. Nah, jadi dia rapi keluar warnanya. Yang kedua, masalah build quality-nya kita udah tes ya. Atau kita tes sekali lagi deh. Ini solid ya. Ini masalah build quality oke. Jadi aman, kalau misalnya jatuh pun aman. Saya yakin deh kalau jatuh nggak akan rusak gitu. Nah, jadi kalau masalah build quality, desain saya rasa oke di harga segitu. Kemudian kita bahas masalah panjang kabelnya. Ini panjang ya. Jadi aman. Buat kalian yang misalnya mau kasih agak jarak gitu, nah ini bisa karena panjang. Nah, jadi kalau misalnya di bagian knobnya ini, kalian pasang aja di 70% ya. Karena kalau misalnya knob ini, saya yakin kalian nggak akan ke belakang CPU untuk nyetel ini kan. Nah, kalian pasti stylenya itu dari PC. Saran saya kalian set aja di volume 70 ya. Karena tadi di volume 70 itu paling pas, volumenya tidak pecah dan aman gitu. Dan sekarang kita bahas masalah kualitas suaranya. Nah, kalau masalah kualitas suaranya itu tadi kita udah sama-sama dengar ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri juga karena kita real langsung kita keluarkan suaranya di sini. Kalian bisa pakai headset untuk detail yang lebih lengkapnya supaya kalian kalau misalnya mau tahu kualitas suaranya itu lebih bisa menilai gitu. Tadi pas kita dengeri bass testnya itu pas awal-awal dia itu ada sedikit pecah, tetapi itu di volume 100%. Aku set di PC 100%, aku set di knob volume juga 100%. Tapi pas aku turuni di 70%, pas tadi kita dengar suara treble-nya juga ada yang pecah di volume 100% di musik yang kedua itu. Nah, pas saya turunkan di 70% itu semua aman. Makanya tadi saya bilang, sebelum kalian pasang, kalian set dulu di knob volumenya ini 70%, baru kalian colok ke komputer kalian. Supaya pas kalian play 100% itu nggak ada pecah gitu, udah aman gitu. Kemudian kalau masalah powernya ini menurut aku standar aja ya. Kenapa standar? Karena dia ngambil powernya itu cuman dari USB yang kita colokkan ke komputer kita. Nah, jadi semua speaker komputer yang menggunakan USB sebagai powernya itu dia kurang lebih powernya sama lah ya. Kecuali mungkin speaker-speaker yang lebih mahal menggunakan USB. Tapi kalau misalnya speaker komputer mahal yang menggunakan power USB, dia kalau misalnya kalian mau colok, karena powernya itu kan udah pasti lebih gede dari ini ya. Kalian wajib colok di USB 3.0 untuk biar volumenya itu keluar semua gitu. Powernya itu keluar semua. Nah, jadi kalau untuk speaker kali ini dicolok ke USB, powernya standar oke lah ya. Nah, menurut aku oke. Tadi awalnya aku cukup meremehkan ya dari speaker ini ya. Ternyata menurut aku speaker ini lumayan oke ya. Lumayan oke buat kalian dengerin musik juga oke. Tadi kita udah tes ya langsung ya. Nah, musiknya juga lumayan enak didengarkan. Tetapi dengan syarat volumenya itu di bawah 70%. Nah, jadi kalau untuk musik aman. Dan saya rasa kalau misalnya kalian mau main game ya. Nah, mungkin linknya itu ada di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau betul-betul bisa menikmati game kalian. Nah, kalau ini sih dipakai game sih. Ini lebih ke desainnya aja yang gamingnya, tetapi kalau untuk powernya sih belum ya. Kalau misalnya budget kalian terlalu ketat ya udah apa boleh buat, ini pun lumayan oke gitu. Nah, jadi untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi, termuat terpercaya. Nanti kalau misalnya ada yang lebih murah saya bakal ganti linknya, dan kalau misalnya ada promo terbaru saya juga akan ganti linknya. Dan kalau biasanya saya sebelum belanja itu pasti saya survei dulu. Nah, jadi aman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikyang. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.